Salam untuk pecinta hewan ternak di seluruh alam semesta. Jadi pada kali ini kita akan membahas untuk cara berternak budidaya tikus hutan. Jadi kalau dalam video ini, kalau orang luar negeri ini bilangnya adalah sebagai tikus hutan, karena memang tikus ini hidup biasanya di hutan-hutan, terutama hutan-hutan yang banyak pohon bambunya. Tapi untuk di Indonesia, hewan yang ada di dalam video ini kebanyakan orang menyebutnya sebagai tikus bambu. Sebenarnya tikus bambu maupun tikus hutan sejatinya itu adalah sama-sama tikus yang hidup di alam liar. Nah, kali ini saya tetap akan menyebutnya sesuai dengan nama dunianya orang kebanyakan, yaitu sebagai tikus hutan. Jadi untuk tikus hutan ini, untuk cara berternak, kita bicara tentang skala Indonesia. Karena untuk di Indonesia sendiri memang belum ada orang yang berternak tikus hutan ataupun tikus bambu. Karena memang tidak ada orang yang berpikir sampai ke situ. Kebanyakan orang hanya berpikir berburu tikus bambu ataupun tikus hutan itu sendiri, diburu lalu dimakan dagingnya, kemudian suatu hari cari lagi, berburu lagi untuk dicari dagingnya, dan seperti itu terus menerus sampai pada tahap selanjutnya tikus bambu, tikus hutan akhirnya punah dengan sendirinya karena selalu diburu terus menerus. Nah, maka dari itu kita sebagai orang yang cerdas, bagaimana caranya kita untuk berternak tikus hutan itu sendiri supaya untuk tetap lestari. Di samping tetap lestari, tikus liar ini juga dagingnya, karena tikus, terutama tikus hutan ini ya, dagingnya ini sangat nikmat, sangat enak. Bahkan bisa dikatakan hampir sebagian orang ini sangat suka dengan daging tikus hutan itu, karena dagingnya yang memang sangat enak, sangat lezat, dan juga sangat sedap. Kita coba membayangkanlah, anggap aja kita ini sudah punya sepasang hewan tikus ini. Terutama setelah kita dapat, yang kita teruskan yaitu membuat kandang. Nah, untuk ukuran kandangnya sebenarnya tidak terlalu luas juga nggak masalah, karena baru 2 pasang. Cukup dengan ukuran 1 meter kali 1 meter itu sudah cukup, lebih dari cukup ya. Nah, setelah ditaruh di kandang, untuk tahap selanjutnya yang namanya tikus, hampir semua tikus ya, untuk masalah makanan, entah itu tikus sawah, tikus hutan, tikus bambu, ataupun segala jenis tikus, untuk makanannya ini hampir sama, yaitu suka dengan umbi-umbian, suka dengan biji-bijian, intinya suka dengan sayur-sayuran. Itu untuk semua jenis tikus, termasuk tikus hutan dan juga tikus bambu ini. Sangat gampang makanannya, buah-buahan yang ada di sekitar Anda, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian yang ada di sekitar Anda. Jadi untuk masalah makanan saya rasa tidak ada kendala ya. Seperti umbi-umbian, biji-bijian seperti padi, jagung, sayur juga seperti kol, lada, kubis, buah-buahan, segala macam buah juga semuanya suka. Jadi untuk masalah makanan saya rasa bagi Anda yang ingin berternak tikus hutan tidak ada kendala, karena di sekitar kita banyak sekali makanannya. Nah, setelah kandang dan juga makanan tersedia, yang kita butuhkan adalah, karena di sini kita membahas tentang budidaya, sepasang tikus hutan ini kita taruh dalam satu kandang antara jantan dan betina. Jika memang dia sudah beradaptasi dengan lingkungan kandang yang kita buat, maka kedua tikus ini nantinya akan kawin. Karena tikus ini sama dengan hewan-hewan lain, jadi dia ini kawin tidak mengenal waktu ya. Dimana kalau dia ini sudah birahi, pasti dia akan kawin dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa. Nanti dia ini akan kawin. Nah, untuk masa periode kawin, biasanya tikus ini tidak memerlukan waktu yang lama.
Cukup sekitar 2 atau 3 bulan, tikus ini nantinya akan hamil. Setelah tikus ini hamil, terutama kalau tikus ini sudah hamil besar, kita pisah antara pejantan dan betina, kita pisahkan dengan kandang sendiri-sendiri. Nah, pada tahap selanjutnya setelah hamil besar, maka tikus betina ini akan melahirkan. Nah, setelah tikus ini melahirkan, maka biarkan anak-anak tikus ini menyusui dengan sendirinya. Seperti hewan mamalia lainnya, si tikus-tikus indukan tikus ini nantinya dengan senang hati, dia ini akan menyusui anak-anaknya. Sampai dengan anak ini berumur sekitar 1 minggu, anak ini full makanannya adalah susu induknya. Jadi nggak perlu dikasih makan. Nah, baru setelah anak tikus ini sudah lebih dari 1 minggu, kita kasih makanan pelan-pelan. Usahakan makanan yang mudah dikunyah, seperti sayur-sayuran. Contohnya seperti sayur selada, sayur kubis, kol, sawi gitu ya, yang mudah dikunyah. Jangan dikasih buah-buahan yang sulit, apalagi biji-bijian seperti dikasih jagung, dikasih gabah. Itu kalau anakan yang berumur 1 minggu, giginya itu belum kuat untuk mengunyah biji-bijian, maka kita kasih sayur-sayuran. Sampai dengan tikus itu umur 1 bulan, anakan itu ya, kalau sudah berumur 1 bulan, baru kita ke tahap makanan yang agak berat-berat ya, seperti buah-buahan. Kita kasih buah-buahan seperti apel, mungkin bisa yang agak kerasan dikit ya, seperti wortel. Kemudian baru kita kasih biji-bijian, karena di usia 1 bulan gigi tikus ini giginya sudah mulai kuat. Kita nggak apa-apa kasih pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, setelah 2 bulan maka si tikus ini udah full. Dia seperti indukannya, dia sudah mulai makan segalanya, mulai dari biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, setelah tikus itu di usia 2 bulan sudah memakan segalanya, maka antara indukan dengan tikus-tikus ini boleh kita pisahkan lagi. Karena anak ini sudah besar, kita pisahkan, bikin kandang lagi. Sementara untuk indukannya kita taruh lagi ke pejantan yang awal tadi kita pisah, biar si indukan ini kembali lagi untuk kawin. Sementara anak-anaknya kita pelihara sampai dengan dewasa, karena pada usia sekitar 4-5 bulan si anak-anak ini nantinya juga dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah, si anak-anak ini nantinya kita taruh dalam kandang koloni. Nanti anak-anak ini juga akan berkawin dengan sendirinya. Antara si jantan dan betina nanti dia akan kawin dengan sendirinya. Nah, otomatis dari 2 indukan ini kemudian beranak pinak, dan anaknya juga kawin dengan anak yang lain, kawin, otomatis nanti secara itu pasti kan jumlahnya akan semakin banyak, semakin jumlahnya semakin banyak. Nah, setelah tahap jumlahnya ini semakin banyak, kita bikin kandang juga, kandangnya kita bikin semakin banyak pula. Nah, otomatis setelah tikus itu, anggaplah kita ini sudah sukses, kita udah berhasil untuk berternak tikus. Anggaplah dari 2 indukan itu jumlahnya sekarang sudah ratusan. Nah, maka dari itu kita mulai coba untuk menjual ke orang-orang yang suka dengan daging tikus hutan itu. Kita jual dengan skala jual kiloan, misalkan sekilo 25.000 ataupun sampai 35.000 kepada orang yang doyan khususnya ya. Nah, maka dari itu berarti usaha tikus yang kita perkembangbiakan ini berarti kita sukses, karena kita sudah berhasil menjual dagingnya, ataupun kita bisa menjual hidup-hidup, yaitu jual sepasang tikus hutan dengan harga 100.000 ataupun 200.000. Nah, maka dari itu semakin kita promosi gencar menjual tikus yang kita jual, maka otomatis pundi-pundi rupiah pun akan semakin banyak, semakin mengalir di kantong kita. Nah, jadi itulah tips sukses cara berternak tikus hutan yang tidak pernah terfikir oleh orang lain. Semoga tips ini bermanfaat.